Kembali lagi teman-teman, kali ini kita akan mencoba mendefinisikan ataupun mendeskripsikan terkait dengan pola grafik atau chart pattern analysis. Yang kali ini kita langsung coba praktekkan atau coba deteksi ke marketnya. Kira-kira market apa yang mendukung terkait dengan pola tersebut. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan inverse head and shoulder atau yang dikenal dengan inverted head and shoulder. Kira-kira akan seperti apa sih potensi pergerakan dari inverted head and shoulder ini, lalu kemudian bagaimana cara memanfaatkan peluangnya kalau memang ternyata terdeteksi di pola market. Oke, kita langsung lihat terlebih dulu dari teorinya terkait dengan inverted head and shoulder ini. Nah, ini adalah salah satu gambar yang kita sudah siapkan, inverted head and shoulder atau dikenal dengan inverse head and shoulder. Ada 3 opsi di mana bentukannya tidak selalu neckline-nya bergaris lurus atau horizontal, melainkan bisa juga miring ke kanan seperti ini atau miring ke atas seperti ini. Oke, kita lihat terlebih dulu. Kalau misalkan yang pertama, poin pertama adalah kondisinya yang equal atau berimbang, di mana level resistant neckline itu kecenderungan berupa garis datar. Tapi di sini juga punya spesifikasi yang Anda lihat di sini. Left shoulder, kemudian right shoulder-nya kecenderungannya tidak terlalu jauh berbeda. Dan ini adalah yang paling umum digunakan atau yang paling dasar digunakan. Lalu kemudian saat breakout, itu adalah tanda-tanda bahwa dia sudah confirm untuk terjadi kenaikan. Jadi ingat, poin utamanya adalah cari terlebih dulu atau confirm terlebih dulu terkait dengan breakout-nya. Kalau tidak breakout atau tidak confirm breakout, maka potensi tersebut masih belum confirm. Nah, oke, kasus yang kedua adalah kondisi di mana neckline-nya kecenderungan miring ke kanan yang ditandai dengan right shoulder-nya kecenderungan lebih rendah daripada left shoulder. Ini kondisi yang umum juga dan sering dipertemukan ataupun ditemukan di dalam kondisi market. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan seperti ini, jangan memaksakan bahwa neckline-nya harus sejajar ataupun harus satu garis horizontal, melainkan disesuaikan dengan ketinggian dari right shoulder berbanding dengan left shoulder tersebut. Nah, konfirmasinya juga tetap sama, Anda harus menunggu terkait dengan penembusan ataupun breakout dari neckline tersebut. Selama tidak tembus, berarti belum confirm. Dan targetnya apa? Targetnya adalah setinggi bagian head. Semuanya sama, ya. Dan terakhir opsinya adalah kalau ternyata miring ke kanan atau miring ke atas, ya. Dan ini kondisi di mana jarang terjadi, tapi sekalinya terjadi juga masih tetap confirm sebagai inverse head and shoulder. Nah, Anda bisa deteksi bagian left shoulder kecenderungannya lebih pendek daripada right shoulder. Biasanya ini ditemukan mungkin pada prakteknya dia sudah kecenderungannya mulai naik, tapi sayangnya kenaikan tersebut masih terhadap di bagian neckline. Nah, sekarang kita coba lihat dari market apa yang akan kita bahas, termasuk juga bisa kita manfaatkan kemudian hari. Dan tentunya ini kasus yang sudah ditemukan selama 1 minggu terakhir, termasuk hari ini baru terdeteksi ternyata yang paling memungkinkan adalah pola inverse head and shoulder. Itu pun dengan catatan kemungkinan neckline-nya sudah ditembus. Kita lihat market apa. Oke teman-teman, di sini saya sudah buka grafik. Salah satunya yang Anda lihat adalah persis yang kita gambarkan selama 1 minggu terakhir, yaitu kaitannya dengan Nasdaq, indeks saham Nasdaq atau CFD US Index Nasdaq, ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat prosesnya beberapa kali dia mengalami kenaikan sampai akhirnya di penghujung ini. Kita justru awalnya menduga itu terkait dengan bullish flag, ditandai dengan kemungkinan potensi rejection yang ada atau yang sempat terjadi waktu itu di bagian support, baik itu trendline yang warna orange ataupun support dari trend channel. Dan juga secara kebetulan dia rejected atau rejection di area 61.8%. Nah, kemudian yang menjadi topik utama pagi ini yang secara tidak sengaja ditemukan adalah kondisi dari bagian RSI-nya. Anda bisa lihat di sini RSI-nya membentuk pola yang kecenderungannya sebetulnya itu sudah menggambarkan kondisi inverse head and shoulder. Nah, jadi dari situ tidak akan jauh beda dari kondisi indikator yang ditemukan, juga akan berpengaruh kepada sisi harga. Anda perhatikan di sini, lalu kemudian bagian ini dan juga bagian ini. Jadi kita temukan di sini bagian left shoulder, ini bagian head-nya, dan ini adalah bagian right shoulder. Tentunya kalau misalkan melihat seperti ini, sepertinya puyeng gitu ya, atau misalkan pusing karena ada bantuan Fibonacci retracement. Oke, kita coba beralih kepada gambar berikutnya. Nah, di sini nampak lebih jelas bahwasanya kondisi yang kita maksud terkait dengan inverse head and shoulder memang deteksi dengan sangat baik. Ya, ini bagian left, ini bagian head, dan ini adalah bagian right shoulder. Dan Anda bisa lihat di sini ternyata levelnya sudah tembus dari bagian neckline. Jadi kalau demikian, yang kita harapkan adalah potensi penurunannya hanya terbatas
kurang lebih sampai mendekati zona neckline dan diharapkan tidak tembus, lalu kemudian dia bisa berbangkit kembali atau terdorong kembali untuk mengalami kenaikan. Targetnya sampai mana? Targetnya adalah setinggi bagian head ini. Maka kita harus mengukur dari pola penembusannya. Jadi kalau misalkan saya ukur, kita tinggal tarik garis di sini arealnya, kemudian kita pindahkan ke bagian saat dia tembus. Nah, ini berarti target utama atau potensi targetnya akan mencapai teritori ini. Kurang lebih akan berada di 13.089. Wow, cukup tinggi ya. Sampai saat ini dia masih berada di running price 12767 atau 12.760-an. Nah, berarti kalaupun kita mengharapkan terjadinya koreksinya relatif terbatas, maka neckline yang dimaksud itu akan berada di kisaran ini. Ini berarti potensi penurunan tidak boleh lebih rendah daripada 12.620. So, tunggu apa lagi? Ini kemungkinan kesempatannya kalau memang ternyata terjadi koreksi pun, Anda tinggal pasang stop loss di bawah 12.600-an untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk bahwa dia gagal tercipta sebagai inverse head and shoulder. Nah, jadi teman-teman, itu salah satu cara kita mendeteksi pola inverse head and shoulder atau mungkin pola-pola grafik lainnya. Kalau nanti kita akan temukan beberapa pola grafik yang ada di beberapa market lainnya, tentunya kita akan bahas dan juga kita coba cari momentum apa yang bisa dimanfaatkan. Anyway, grafik tadi saya gunakan di grafik H4 Nasdaq dan mungkin saja berlaku 1-2 hari ke depan atau bahkan 1 minggu. Tapi kita akan lihat intinya adalah berhasil confirm untuk tembus lanjutan atau justru dia kembali turun di bawah zona neckline. Kalau dia kembali turun di bawah zona neckline, otomatis inverse head and shoulder gagal total. Thank you. Silakan Anda komentar di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share channel YouTube kami. Saya Irfan untuk Agrodana.